Halo teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membuang sampah tanpa memperhatikan jenisnya. Masih banyak yang membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya, meskipun sudah disediakan tempat sampah yang terpisah. Pemisahan sampah yang baik sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan manusia. Sampah organik seperti sisa makanan atau daun kering bisa diolah menjadi pupuk yang berguna untuk pertanian dan tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik atau kertas memerlukan proses daur ulang yang berbeda. Sampah plastik sendiri merupakan jenis sampah anorganik yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, sehingga bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Selain itu, saat terkena panas atau terkena sinar matahari, plastik bisa melepaskan racun yang bisa merusak kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan membuat eco-brick. Apa itu eco-brick? Eco-brick adalah botol plastik bekas yang tidak tembus air dan gas, yang transparan dan dikemas padat dengan plastik bekas yang bersih dan kering. Eco-brick dibuat secara manual dengan kepadatan tertentu untuk menyerap plastik. Dengan cara ini, eco-brick menjaga plastik agar tidak berubah menjadi racun. Eco-brick bisa menjadi sebuah solusi kreatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan kita. Eco-brick dapat digunakan untuk berbagai macam pemanfaatan. Misalnya, untuk jangka pendek atau indoor seperti furnitur, atau jangka panjang bangunan luar. Beginilah cara membuat eco-brick. Pertama, simpan, pisahkan, bersihkan bila terdapat kotoran pada plastik, lalu keringkan. Kedua, pilihlah botol yang cocok. Saat memilih botol yang akan digunakan, pertimbangkan 3 faktor ini. Pertama, ketersediaannya. Jangan sampai harus membeli minuman hanya demi botol untuk dibuat eco-brick. Kedua, volume botol. Untuk pemula, direkomendasikan penggunaan botol dengan volume di bawah 600 ml. Botol yang lebih besar membutuhkan waktu lama untuk dibuat. 3. Proyek untuk membangun suatu eco-brick diperlukan botol-botol dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ukuran botol yang berbeda diperlukan tergantung pada ukuran bangunan yang ingin dibuat. Botol kecil cocok untuk dinding, sedangkan botol besar cocok untuk bangku. Ketiga, siapkan tongkat untuk membantu mengisi dan mempadatkan eco-brick. Keempat, jangan masukkan kaca, logam, atau benda-benda yang dapat terurai alami. Kelima, mulailah dengan warna di dasar botol. Dapat diisi menggunakan kresek berwarna atau plastik yang lunak. Ketika eco-brick dimanfaatkan dalam kerajinan atau bangunan tanah, warna di dasar botol akan membantu membentuk pola dan desain. Keenam, gunting plastik berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Isi botol hingga padat dengan mencampur plastik ke dalamnya. Isi setengah tinggi botol dengan plastik. Kemudian, gunakan tongkat untuk mendorong plastik ke seluruh sisi botol, lakukan berulang kali hingga penuh. Ketujuh, kalian wajib menimbang setiap botol yang sudah diisi dengan sampah plastik agar menjadi bata yang nantinya disusun secara rapi. Untuk berat minimalnya, ada rumus sebagai berikut. Atau mudahnya,
Untuk botol berukuran 600 ml harus seberat 200 gram. Dan untuk botol ukuran 1500 ml harus memiliki berat 500 gram. Sisihkan sampah jika jumlahnya terlalu banyak. Dan jika jumlahnya kurang, maka tambahkan isinya. Kedelapan, setelah EcoBrick terisi sepadat mungkin, sekarang hanya perlu menutupnya. Ingat, harus ada jarak sekitar 1-2 cm antara tutup botol dengan plastik di dalamnya. Kesembilan, tuliskan keterangan pada botol yang berisikan nama, tanggal dibuat EcoBrick, dan nomor seri yang bisa kalian dapatkan dengan mendaftarkan di www.gobrick.com. Kesepuluh, simpan EcoBrick di dalam ruang dan jauh dari sinar matahari. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan membuat EcoBrick, kita bisa membantu mengurangi limbah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Yuk, coba buat EcoBrick sendiri dan lihat betapa mudahnya kita dapat berbuat baik untuk lingkungan.